Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di program Resapi GKJ Margoidan Surakarta. Pagi hari ini saya berharap Ibu, Bapak, dan saudara-saudara dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami hadir kembali di hadapan Engkau. Di pagi hari ini kami membawa syukur kami karena semalam Tuhan telah menjaga dan melindungi kami di dalam kami mengistirahatkan diri kami. Terlebih kami bersyukur untuk di pagi hari ini karena udara pagi yang sejuk boleh Engkau berikan pada kami, dan tentunya penyertaan-Mu di dalam kami akan menjalani kehidupan kami hari ini. Sebentar kami akan juga mendengar, merenungkan firman-Mu. Bimbing kami Tuhan, sehingga kami dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pagi hari ini akan didasari dari nats firman Tuhan yang terambilkan dari Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 yang demikian firman Tuhan. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah harapan adalah awal dari setiap hal yang baik dalam hidup kita. Harapan selalu membantu memberikan rasa percaya untuk mendapatkan yang terbaik, bahkan dalam menghadapi keadaan terburuk sekalipun. Bagi kita, orang yang percaya kepada Kristus, harapan jauh lebih dari sekedar keinginan, kerinduan, atau pandangan positif. Hal itu didasarkan pada janji-janji Allah yang dinebukan di dalam firman-Nya. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengetahui bersama bahwa perekonomian negara Indonesia ini semakin merosot. Kita bisa melihat mata uang rupiah juga semakin merosot. Kita juga tahu bahwa kebutuhan pokok semakin mahal, dan tentunya itu sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, termasuk kita yang juga merasakan hidup semakin berat. Bukan itu saja permasalahan yang dihadapi. Mungkin masih banyak persoalan dalam hidup. Mungkin saat-saat ini saudara-saudara ada yang sedang menghadapi tantangan ataupun kemunduran, misal di dalam pekerjaan, atau mungkin juga di dalam hubungan dengan orang yang Anda kasihi, atau mungkin sedang berjuang secara finansial, atau tekanan hidup yang besar sedang menimpa di antara kita. Saudara yang terkasih, jika itu sedang terjadi pada kita selalu diingatkan, kita tidak boleh takut dan putus asa, karena selalu ada namanya harapan. Karena Allah selalu ada untuk kita, Dia tidak akan berpaling dari kita, bahkan tidak untuk sedikit pun. Kita mengetahui sumber daya Allah tidak terbatas.
kekuasaan dan cinta kasih-Nya tidak juga mengenal batas. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan biarkan musuh yang terbesar di dalam pikiran kita atau orang lain memberitahu kita sesuatu yang berbeda, yang ingin menjauhkan harapan hidup dari kita. Kita harus selalu mengingat, jangan pernah menyerah. Lihatlah kepada Allah dan mengharapkan pertolongan, bahkan mukjizat yang tetap ada pada kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin bapak, ibu, saudara semua masih ingat beberapa tahun yang lalu kita pernah mendengar pengalaman seorang musisi jalanan tua yang mendadak terkenal sebab lagu sederhana yang fenomenal, sukses di kala usia senja, yang akhirnya mengakhiri hari-hari tak menentu seorang seniman yang seolah-olah tak memiliki masa depan, di mana ia sehari-hari menumpang di rumah orang dan memiliki hutang di sana-sini, hidup dari pekerjaan yang tak menentu, dan bahkan melalui belas kasihan orang lain. Dan bahkan istri pun meninggalkannya sebab suami macam ini, seolah tak memiliki masa depan. Tetapi siapa yang bisa menyangka atau meramalkan bahwa sang seniman tua ini dapat berhasil di akhir hayatnya? Dialah Mbah Surip, pencipta dan penendang lagu Tak Gendong di Mana-Mana. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa pelajaran yang dapat kita timba dari kehidupan almarhum Mbah Surip, yaitu konsistensi. Perjuangkan hidup, raihlah impianmu, penuh ucap syukur dalam kehidupan, dan bersukacitalah senantiasa. Pertanyaannya bagi kita semua, kalau Mbah Surip bisa seperti demikian, apakah kita bisa? Tentu jawabannya bisa. Karena sebagai anak Tuhan seharusnya kita bisa melakukan lebih dari Mbah Surip. Sebab Tuhan ada beserta kita. Firman Tuhan menyatakan bahwa masa depan kita sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Sebab itu, marilah saudara-saudara, jangan gentar menghadapi kehidupan yang makin hari makin keras. Sebab hari depan kita tengah Tuhan persiapkan. Tentu, pembentukan Tuhan mungkin terasa menyakitkan. Tetapi Ia menghasilkan yang terbaik bagi kita. Kembali kita pertanyakan kepada diri kita semua masing-masing, di mana harapan kita hari ini? Jika masih pada orang, atau jika masih mengandalkan kemampuan kita sendiri, atau bahkan mengandalkan pekerjaan kita masing-masing, marilah kita kembali bangkitkan dan bangunlah harapan Anda hanya pada Yesus saja. Siapa yang berpengharapan di dalam Tuhan dan percaya di dalam Dia, tidak akan pernah kecewa. Yesus adalah satu-satunya harapan kita yang tak akan pernah hilang. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau.